Dan kita lihat pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung sudah ada di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Sudah siap semua? Udah ya, rekan-rekan sekalian, hari ini terus terang pemerintah DKI Jakarta sungguh sangat berduka dengan kejadian yang terjadi di SMA 72 ketika sholat Jumat sedang berlangsung. Untuk peristiwanya dengan detail menjadi kewenangan sepenuhnya kepolisian, termasuk berapa korban, apa yang terjadi dan sebagainya. Tetapi dalam keadaan yang seperti ini, pemerintah DKI akan hadir untuk semua hal yang berkaitan dengan tanggungan di rumah sakit sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab pemerintah DKI. Dimanapun yang terjadi, pokoknya akan menjadi tanggung jawab pemerintah DKI, apakah di rumah sakit ini, rumah sakit lain, dan sebagainya. Sehingga dengan demikian kami segera, tadi saya sudah ada Ibu Kepala Dinas Pendidikan, Ibu Kepala Dinas Kesehatan, dan juga ada Wali Kota, saya minta untuk semuanya ditangani secara baik. Sedangkan untuk korban dan peristiwanya, kebetulan ada Pak Kapolda. Pak Kapolda, monggo. Beliau yang berwenang. Oh, beliau yang mau menyampaikan. Tapi nanti aja kalau udah update perkembangan ya. Keadaan korban gimana Pak? Iya, Pak Pram. Tadi Mas sempat ngobrol dengan siapa di dalam? ya beberapa korban saya ngobrol, tapi terus terang yang saya aja ngobrol semuanya dalam keadaan sadar. Memang ada satu yang lagi mau dioperasi, tapi untuk detailnya nanti biar kepolisian aja yang menyampaikan, ya. Tapi ya. Pak, untuk jumlah korban yang ditanggung berapa Pak? Jumlah korban? Semua korban. Semua korban? Iya. Oke. Untuk saat ini ada? Belum? Yes, pokoknya semua berapa? 55. Ada 55 dari Pak Kapolda. Pokoknya, Rumah sakit mana saja Pak? pokoknya semua korban di rumah sakit mana saja akan ditanggung oleh pemerintah DKI sampai dengan selesai. Ya. Pak Pram, operasi itu karena apa Pak? Nanti tanyakan. Pak Kapolda, sedikit saja untuk menjawab ke pertanyaan dari masyarakat, apakah ini bukan aksi dari terorisme? Ke depan Pak. Nanti akan saya sampaikan ya. Ke depan kamera Pak. Saya sampaikan bukan sekarang. Ini masih pendalaman, anggota kami sih di lapangan. Ya, artinya juga ini tidak menjadi isu liar di masyarakat Pak. Ya. Ini dijelaskan dulu apakah ini aksi terorisme atau bukan. Nanti akan kejelasan kalau setelah tim di lapangan menemukan semua bahan dan data yang kita sampaikan. Gitu ya, jelas ya. Pak Pram, sekarang sudah ada penambahan satu korban ya Pak? Apakah sudah ditemukan Yang mana? terduga pelaku? Nanti akan saya cek lapangan ya, ke penyidik saya semuanya. Nanti kalau korbannya sudah penambahan. Gini. Nanti semua itu kita kan nggak bisa langsung ini. Saya ada di sini posisinya. Anggota saya sedang sterilisasi, Gegana di sana sedang di lapangan di TKP. Dan anggota saya sebagai di lapangan. Nanti akan kita rapatkan dulu. Hasil rapat itu kan kami sampaikan semua, ya. Nanti ya. Oke. Ya, makasih ya. Bapak-bapak, terima kasih. Dan sampai gue live di situ. Oke. Aman ya pemirsa, itu tadi merupakan pernyataan langsung dari Gubernur Jakarta Pramono Anung yang menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jakarta hadir untuk korban yang terluka akibat ledakan di SMA N 72. Tadi disampaikan pemirsa, semua korban akan ditanggung biayanya terkait dengan biaya perawatan di rumah sakit oleh pemerintah Provinsi Jakarta. Tidak hanya yang dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih saja, tapi juga seluruh korban yang dirawat di mana saja. Tadi disampaikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung, semua akan ditanggung biayanya oleh pemerintah DKI. Tadi juga disampaikan untuk korban dan juga peristiwanya dari ledakan yang terjadi ini sepenuhnya wewenang dari kepolisian untuk menjelaskan. Tadi juga sempat ditanyakan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri, dan disampaikan untuk saat ini dari tim masih melakukan pengumpulan data di lapangan dan akan disampaikan perkembangannya setelah semua data ini terkumpul, karena saat ini dari tim Brimob Gegana
ini juga masih terus melakukan penyisiran di lokasi kejadian. Dan berdasarkan hasil temuan sementara pemirsa saat siang hari tadi setelah ledakan terjadi ini, memang dari pihak kepolisian sudah menemukan adanya 2 pucuk senjata api berjenis AK-47 dan juga pistol Glock. Lalu juga ditemukan adanya bom rakitan. Dan disampaikan juga pemirsa, untuk saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman terkait dengan peristiwa ledakan yang terjadi di SMAN 72 Jakarta. Setelah selesai nantinya atau setelah semua data terkumpul, pihak kepolisian baru bisa menyampaikan hasil penyelidikan sementara terkait apa penyebab dari ledakan yang terjadi di SMAN 72 Jakarta. Tadi juga sempat membuat posko di Rumah Sakit Yarsi dan Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Astagfirullahaladzim, tangan gue gemeter. Di mobil kenapa tuh? Sumpah. Kenapa sih? Gue ledakan tadi bunyinya gede banget. Itu tuh. Sumpah. Gemeter aja. Ya pemirsa, itu tadi merupakan detik-detik saat peristiwa ledakan terjadi di Masjid SMAN 72 Jakarta. Dan ini kita kembali memantau bagaimana situasi terkini di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Nampak pemirsa, puluhan anggota keluarga korban yang dirawat ini juga terus berdatangan. Tidak hanya di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih saja, tapi korban juga ada yang dirawat di Rumah Sakit Yarsi. Pihak kepolisian sudah mendirikan posko korban di kedua rumah sakit tersebut, yaitu di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih dan juga di Rumah Sakit Yarsi Cempaka Putih. Tadi disampaikan oleh Irjen Pol Asep Edi Suheri, Kapolda Metro Jaya. ...54 orang korban yang terluka ini, ada yang mengalami luka ringan, mengalami luka sedang, dan juga ada yang sudah bisa langsung pulang. Bisa dilihat pemirsa, ini unit reskrim dari kepolisian juga masih terus berjaga di lokasi kejadian. Puluhan anggota keluarga korban juga terus berdatangan untuk mencari anak-anak mereka yang menjadi korban luka akibat ledakan yang terjadi di Masjid SMAN 72 Jakarta saat kegiatan sholat Jumat tengah berlangsung. Dan pemirsa, apabila kita lihat di bawah kiri layar televisi Anda, ini merupakan detik-detik saat peristiwa ledakan itu terjadi di SMAN 72 Jakarta.
Nampak saat kejadian kepanikan terjadi di antara siswa. Sejumlah korban digotong oleh teman-temannya dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Dan di sebelah kanan layar televisi Anda pemirsa, ini merupakan visual terkini di SMA Negeri 72 Jakarta. Di SMA 72 Jakarta sendiri pemirsa, tadi kami melihat Gubernur Jakarta Pramono Anung juga sempat meninjau. Selain itu juga ada Wamenko Polkam Lodwig Paulus juga tadi sempat meninjau lokasi kejadian. Dari peristiwa ledakan yang terjadi, pihak kepolisian ini sudah melakukan sejumlah upaya mulai dari olah TKP pasca ledakan, kemudian sesaat setelah ledakan terjadi juga pihak kepolisian langsung datang untuk memasang garis polisi dan mensterilkan area.